Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Lucy Septiana dari kelas 2B D3 Akuntansi dengan NIM 2101072015. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang operasional giro. Yang pertama yaitu pengertian giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama yaitu cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank pemegang rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Sedangkan biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah pemegang giro untuk pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Selanjutnya yaitu ada contoh cek, yaitu seperti terlihat pada PPT ini. Dan selanjutnya yaitu ada contoh biliet giro terdapat pada PPT ini. Yaitu selanjutnya yaitu jenis-jenis cek. Yaitu ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Dan yang pertama yaitu kita akan menjelaskan cek atas nama. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seorang atau badan hukum tertentu yang tertulis di dalam cek tersebut. Sebagai contoh, jika dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tuan Roy Atase sejumlah Rp 3 juta atau bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta, maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Namun, dengan catatan kata atau pembawa di belakang nama yang diperintahkan dicoret. Yang kedua yaitu cek atas unjuk. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, siapa saja dapat menguangkan cek, atau dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh, di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Dan yang ketiga yaitu ada cek silang. Cek silang atau cross check merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Dan yang keempat yaitu ada cek mundur. Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2015. Sebagai contoh, Tuan Roy Atase bermaksud mencairkan selembar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2015. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek. Misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. Dan yang kelima yaitu ada cek kosong. Cek kosong atau blank cek merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh, nasabah Tuan Rahmat Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi, dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah. Apabila nasabah menariknya, jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Dan yang selanjutnya itu ada jenis-jenis giro. Sebelumnya kita akan
tahu apa itu giro? Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Jenis-jenis giro itu ada dua, yaitu pertama giro atas nama pribadi atau perorangan, dua giro atas nama lembaga atau perusahaan. Giro atas nama pribadi atau perorangan adalah giro yang dimiliki atas nama individu atau usaha dengan nama pemiliknya. Usaha ini meliputi toko, restoran, bengkel, dan usaha lain dengan nama pemiliknya. Untuk membuka rekening giro atas nama pribadi, bank menerapkan jumlah setoran terkecil sekitar Rp250.000. Yang kedua yaitu giro atas nama lembaga atau perusahaan. Giro lembaga atau nama badan adalah giro yang dibuat untuk badan, misalnya organisasi masyarakat, instansi pemerintah, badan usaha, atau PT atau CV, yayasan koperasi, dan lain-lain. Untuk membuka rekening giro atas nama badan, bank menerapkan jumlah setoran terkecil sekitar Rp500.000. Selanjutnya yaitu karakteristik simpanan giro. Ada 4. Yang pertama yaitu dapat ditarik setiap saat oleh pemilik rekening giro atau giran. 2. Berbiaya murah dibandingkan sumber pendanaan lainnya atau tabungan dan deposito. Dan yang ketiga yaitu dikelompokkan sebagai sumber pendanaan jangka pendek bagi bank. Dan yang keempat yaitu penetapan tingkat imbalan atau jasa giro merupakan otorisasi bank-bank yang bersangkutan. Dan selanjutnya yaitu pembukaan rekening giro. Yang pertama yaitu setoran. Setoran terbagi dua yaitu setoran tunai dan setoran non-tunai. Memindah bukuan antar rekening dalam cabang yang sama. Memindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang lain. Penerima transfer atau kiriman dari bank lain. Setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Dan yang kedua yaitu ada penarikan rekening giro, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai, yaitu penarikan clearing dan pemindah bukuan. Dan selanjutnya yaitu penutupan rekening giro. Adalah kegiatan menutup rekening giro di bank tempat rekening dibuka dengan ditutupnya rekening giro. Nasabah yang bersangkutan selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Ketentuannya yaitu 1. Penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan nasabah atau keputusan bank dengan alasan tertentu. 2. Penutupan rekening atas keputusan bank akan diberitahukan kepada nasabah secara tertulis pada saat penutupan dilakukan. Dan yang ketiga yaitu sejak saat penutupan rekening, nasabah tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Dan yang keempat yaitu seluruh sisa buku atau biliet giro yang belum digunakan oleh nasabah harus dikembalikan kepada bank. Bank akan menutup secara otomatis apabila giran melakukan penarikan cek atau biliet giro kosong sebanyak 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 6 bulan. Sekianlah pembahasan tentang operasional giro dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.